warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam pembelajaran sejarah peminatan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang historiografi modern. Historiografi modern muncul akibat tuntutan ketepatan teknik dalam mendapatkan fakta sejarah. Fakta sejarah didapatkan melalui penetapan metode penelitian, memakai ilmu-ilmu bantu, adanya teknik pengarsipan dan rekonstruksi melalui sejarah lisan. Suatu periode baru dalam perkembangan historiografi Indonesia dimulai dengan timbulnya studi sejarah kritis. Dalam penulisan tentang sejarah kritis, dipergunakan prinsip-prinsip metode sejarah. Studi sejarah kritis juga memerlukan bantuan dari ilmu lain untuk mempertajam analisanya. Hal ini merupakan implikasi dari mulai sedikitnya peran analisa tekstual dengan bantuan filologi terhadap studi sejarah Indonesia modern. Di sini yang harus diperbaiki adalah alat-alat analitis serta metodologis. Bertolak dalam hal ini, maka beberapa disiplin dari ilmu-ilmu sosial mulai dicantumkan dalam studi sejarah. Konsep sejarah nasional sebagai unit makro merupakan kerangka referensi bagi sejarah lokal atau regional yang dapat dipandang sebagai unit mikro. Sejarah nasional sebagai makro history mencakup interaksi antar mikro unit, antara lain melalui pelayaran, perdagangan, perang, penyiaran agama atau menuntut pelajaran, hubungan antar lembaga-lembaga nasional seperti partai-partai politik. Sejarah nasional bukan jumlah dari sejarah lokal, tetapi proses-proses atau kejadian-kejadian pada tingkat sejarah lokal diterangkan dalam hubungannya dengan proses nasional. Historiografi modern merupakan suatu periode perkembangan baru dalam historiografi Indonesia atau nasional. Diawali dengan munculnya karya Husein Jayadiningrat, yaitu Christise Beschouwingen van de Sejarah Banten. Kemudian karya-karya sejarah selanjutnya banyak dipengaruhi oleh karya ini, yaitu dengan dipergunakannya aspek pendekatan ilmu lain untuk melengkapi atau menulis suatu karya sejarah. Di zaman Jepang, Sanusi Pane dan Douwes Dekker sudah memelopori penulisan sejarah Indonesia dengan semangat nasionalisme. Karya mereka walaupun dari sudut ilmiah tidak mendapatkan penilaian yang tinggi, namun telah banyak membantu guru yang mengajar sejarah Indonesia pada zaman Jepang dan zaman berikutnya. Sejumlah tulisan sebagai suatu kategori pemikiran teoritis dan metodologis untuk menangani masalah-masalah penulisan sejarah nasional Indonesia secara komprehensif dipublikasikan, antara lain karya Muhammad Ali dengan judul Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia dan Sartono Kartodirjo yang menerapkan metode yang sophisticated dengan pendekatan neososial ilmiah dengan menggunakan konsep-konsep yang dipinjam dari ilmu sosial. Pendekatan yang digunakan bersifat multidimensional. Dibedakan pula antara sejarah naratif dan non-naratif. Sejarah naratif sebagai hasil dari historiografi konvensional menyusun cerita untuk membuat deskripsi tentang masa lampau dengan merekonstruksi apa yang terjadi melalui seleksi kejadian-kejadian penting yang diatur menurut poros waktu dalam urutan kronologis.
Sedangkan sejarah non-naratif tidak menyusun cerita yang merangkaikan deretan peristiwa menurut poros waktu, tetapi berpusat pada masalah. Selanjutnya, karakteristik historiografi modern adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat Indonesia sentrisme. Penulisan sejarah di Indonesia diinterpretasikan sebagai sejarah nasional dan ditulis dari sudut kepentingan rakyat Indonesia. Tugas dari historiografi nasional adalah membongkar dan merevisi historiografi kolonial yang gaya penulisannya diselewengkan oleh para sejarawan kolonial yang sangat merugikan proses pembangunan, khususnya pembangunan sikap mental bangsa, terutama generasi muda Indonesia dewasa ini. Selanjutnya, yang kedua bersifat metodologis. Artinya, penulisan sejarah Indonesia menggunakan pendekatan ilmiah berdasarkan teknik penulisan ilmiah untuk ilmu sosial. Yang ketiga yaitu bersifat kritis historis, yang mana artinya substansi penulisan sejarah Indonesia secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah 3 karakteristik dari historiografi modern. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.